pelaksanaan upacara yadnya hendaknya selalu memperhatikan tatwa agar memberi manfaat yang maksimal. Seperti halnya mantenin motor atau mobil yang biasanya dilakukan pada hari tumpek landep. Namun seiring perkembangan, banyak pendapat yang mengatakan bahwa sebaiknya mobil dan motor dibantenin pada tumpek kuningan. Menurut ide Pandita Empu Jaya Acarya Nanda dari Griya Mumbulsari Serongga Gianyar, tidak ada satupun teks yang menjelaskan tentang upacara motor maupun mobil. Akan tetapi jika dilihat dari konsep, pada saat tumpek landep maka yang dipuja adalah Dewa Pasupati. Ketika kita ingin memuliakan sesuatu dan memberikan spirit kedewataan, maka inilah yang disebut dengan Pasupati. Apa yang dipasupati? Yaitu pikiran manusia. Kita kembali, tidak satupun teks yang menjelaskan tentang mengupacarai motor atau mobil. Karena terus terang teks-teks yang dibuat dulu kan tidak ada rujukannya. Ya enggak? Sekarang kemana yang lebih matching? Ya enggak? Kalau kita kembali pada konsep tumpek landep, bes itu dewanya Pasupati. Ya. Pasupati itu artinya manifestasi Sang Hyang Widi atau Tuhan Siwa yang memberikan kehidupan pada setiap makhluk. Kata pasu itu artinya binatang ya, atau pasa juga artinya pengikat, pati artinya spirit. Atau pasupati bisa menjadi pasa. Pasa itu pengikat, maka naga pasa, naga tali yang mengikat. Nah, ketika kita ingin memuliakan sesuatu, memberikan spirit kedewataan, itulah proses masupati. Jadi tumpek landepnya ini runcing, apanya dipasupati, apanya diberikan kekuatan adalah pikiran kita. Tumpek landep tuh. Landep tuh yang tajam itu adalah senjata, bukan senjata kerisnya secara fisikal karena terbuat dari logam. Tapi senjata yang paling hakiki dimiliki oleh manusia yang mampu mengalahkan bom atom dan sebagainya. Ini pikiran kita, manah kita. Ide Pandita Empu Acarya Nanda juga menyebutkan bahwa sumber pertama yang dihasilkan oleh pikiran adalah pengetahuan. Dengan demikian, membanten mobil atau motor bisa dilakukan pada hari tumpek landep karena dianggap sebagai senjata untuk melangsungkan dan mempermudah kehidupan. Namun, ide Pandita tidak melarang jika membanten motor atau mobil dilakukan pada hari raya Kuningan karena digunakan sebagai wahana untuk meraih kenyamanan dan kemakmuran. Baginya, bukan kapan otonan motor dan mobil itu dilakukan, tetapi bagaimana umat mendoakan kendaraan itu sebagai alat yang mempermudah kehidupan. Nah, dengan demikian, apakah hubungannya dengan mobil? Pertanyaan kita, bukankah sebenarnya sumber pertama dari semua yang ada cipta dari pikiran? Maka Brahma itu harus ditemani Saraswati. Brahma tidak mampu mencipta tanpa adanya ilmu pengetahuan. Tidak akan ada kemajuan, tidak akan ada ciptaan tanpa ilmu, tidak ada kemajuan tanpa penciptaan, tidak akan ada kebahagiaan tanpa kemajuan. Itu siklus berpikirnya. Maka dengan demikian, mau dibawa ke tumpek landep boleh, karena kalau dijadikan dia senjata untuk melangsungkan kehidupan. Dibawa ke tumpek kuningan boleh, karena dia sebagai sebuah wahana. Ya enggak? Wahana untuk apa? Mengejar, meraih keamanan, kehidupan, dan misalnya kita kan mobilisasi yang sangat tinggi nih. Kita butuh kendaraan dan sebagainya. Kemudian di situ juga danam kesejahteraan. Dia terkait dengan aset kepemilikan harta benda. Pertanyaan kita sekarang, masihkah mobil itu sebagai barang mewah? Menurut saya tidak. Kecuali dia mengkoleksi mobil-mobilnya itu hanya sekedar pelampiasan hobi. Lain lagi itu dengan harga miliaran misalnya. Kalau saya tidak, mobil adalah sebagai alat transportasi. Dalam rangka apa?
melangsungkan kehidupan. Untuk apa? Meraih kesejahteraan, ya. Membangun rasa aman juga, iya. Apalagi sekarang kan umat sudah batas dan ruang, kita hanya diminta melalui telepon saja, udah siap, nanti sebut ini, ditur. Ya enggak? Nanti tiang penur sekalian tiang aturin gitu, pas di tempat gitu ya. Kita nerima di mana, alamat udah jelas. Jadi inilah sekalian. Jadi pola pikir berubah. Jangan kita mempermasalahkan apakah kuningan atau tumpuk landap, hanya sekedar ingin nyeleneh pendapatnya gitu. Kalau orang yang ingin nyeleneh itu kan kadang-kadang mempertanyakan apa yang sudah memiliki landasan filosofi yang kuat, harus ditentang supaya kelihatan muncul, dikenal. Sering begitu. Kalau ingin terkenal, buatlah yang nyeleneh gitu kan. Dibawa ke sini, kalau besok nanti ada pendapat, enggak kok yang paling tepat di Tumpak Warigo gitu, gimana itu? Ya enggak? Bagi saya bukan nonton mobilnya, yang penting bagaimana kita mendoakan mobil itu. Jangankan pada tumpuk 6 bulan sekali, tiap hari harus kita doakan. Karena apa? Dia teman kita, sahabat kita. Apalagi saya, tiap hari itu mobil itu kepake. Ya enggak? Bila perlu tiap hari dilakukan upacara untuk dia. Makanya mobil itu juga kasih sayang kok dengan kita. Maka dengan roh dia. Ya enggak? Maka kalau pemilik mobilnya enggak bagus, ya pasti aura mobil juga enggak bagus. Karena bagaimanapun alam pemikiran si pemilik sebagaimana itu akan terpancar pada sarana rumah yang dimiliki. Ya kalau pola pikirnya kacau, rumahnya pasti kacau kok, tidak tertata. Kalau memang pola pikirnya orang adem, rumahnya juga adem, tenang. Sehingga inilah sebenarnya. Maka mulai dari mana kita? Mano mulam idam jak. Mulailah pada pikiran. Maka dikatakan hati-hatilah menggunakan pikiran. Dia bisa menjadi ego, ya, dia bisa menjadi congkak, dia menjadi bijaksana, kemudian dia menjadi rakus dan serakah. Itu karena pikiran. Maka hati-hatilah mengedukasi pikiran. Ya, maka inilah